Karena tindak lanjut bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan penataan dan penempatan ASN untuk mendukung berbagai program prioritas pembangunan dan menjawab secara tuntas berbagai tantangan yang muncul dalam proses pengadaan CASN, penataan ASN nasional secara menyeluruh dan adanya usulan penundaan seleksi dari beberapa daerah, pemerintah mengusulkan untuk dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026. Kita sudah mendengarkan tadi Bu Menteri, Pak Kepala BKN menyangkut terkait banyak hal, tapi kita juga belum eh, menerima pastinya. Ingin eh, di banyak pertanyaan tadi soal kapan ingin penyelesaian jadwal pengangkatan CPNS dan P3K ini. Jadi kita ingin menjelaskan langsung sehingga nanti apa yang menjadi aspirasi teman-teman kayak Pak Tovan tadi, Pak Posan, Pak Asis, Pak Irawan, kita butuh kepastian kapan ingin diselesaikan. Terima kasih, saya persilakan untuk direspon tanggapan teman-teman tadi. Tentunya kami berharap bahwa kami sudah yang kami sampaikan tadi tentunya itu adalah program-program yang sudah kami siapkan betul-betul dari sejak tahun 2025 itu sudah banyak perjuangan yang kita berikan afirmasi yang cukup banyak untuk bagaimana kita mengakomodasikan para tenaga-tenaga honorer. Jadi tidak perlu khawatir karena memang Pepres Kepempan itu tadi yang menanyakan apakah THK 2 masuk, itu termasuk menjadi yang prioritas. Itu Bapak, itu masuk ke dalam prioritas. Jadi itu sudah kami upayakan dan tentunya kami berharap ini akan kita selesaikan. Namun demikian, Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana tadi pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang ditanyakan, karena tadi ada beberapa apa namanya, ada kebutuhan penempatan ASN sebagai prioritas pembangunan, kemudian juga kami juga ada beberapa instansi pemerintah yang meminta penundaan dan lain sebagainya, maka kami ingin mengusulkan dilakukan penyesuaian Pak Pimpinan, penyesuaian jadwal pengangkatan CASN ini setidaknya di bulan tahun 2026 sudah bisa kita selesaikan. Jadi namun demikian saya mohon barangkali arahan dari Komisi 2 mengenai hal tersebut karena meskipun bagaimana kami pun tetap terus-menerus untuk menyelesaikan, tetap berkomitmen untuk menyelesaikan memastikan bahwa pelamar ini tetap mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi tetap diangkat sebagai pegawai ASN begitu. Kemudian kami tentunya berharap bahwa rekrutmen ini saya sependapat dengan Bapak yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu dan terima kasih atas supportnya bahwa memang rekrutmen ini memang kami tidak ingin berlarut-larut Pak. Oleh karena itu memang tadi kami meminta waktu supaya kami bisa menyelesaikan secara keseluruhan supaya tidak berlarut-larut gitu ya untuk di tahun 2026. Jadi untuk CPNS dan itu untuk dilakukan pada tahun 2026 dan tentunya nanti ini adalah tahap terakhir Bapak untuk bisa kami selesaikan supaya tidak ada lagi efek domino yang bisa dengan demikian Pak, mudah-mudahan nanti bisa dan kami siap untuk menjawab secara detail pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu nanti pada pertemuan berikutnya secara tertulis. Jadi kami bisa menyampaikan jawaban yang global dan kami siap untuk menjawab secara tertulis. Kami sudah catat seluruhnya dan kami akan jawab secara detail secara seluruhnya. Baik, demikian Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bu Menteri. Tadi Bu Menteri menyampaikan ini kita pengennya Bu ada jadwalnya gitu sehingga tidak lagi teman-teman ini begitu ditanya dari dapil masing-masing ada kejelasan untuk menjawab. Jadi kita pengen secara tegas kalau di 2026 itu di bulan apa, kira-kira begitu Pak Tovan ya, sehingga ada kejelasan waktunya. Jadi nanti 2026 ternyata 2026 di Desember ya hampir juga 2027 Bu. Jadi kita pengen ketegasan waktunya terus kemudian nanti kita tawarkan ke teman-teman, kita cari solusi yang terbaik. Baik Pak, kalau diizinkan Pak untuk yang CPNS kalau bisa kami selesaikan pada Maret 2026 sedangkan untuk P3K Oktober 2026. Izin Bapak dengan tadi berbagai persoalan yang sedang kami hadapi. Jadi pengennya di 2026. Gitu. Bagaimana Bu? Tadi kan lama banget kata Pak pimpinan ini. Tadi sudah ada usulan dari Pak Asis kalau saya nggak salah
bagaimana kalau CPNS itu kita dimajuin. Kita di bulan Oktober 2025, sementara untuk non ASN-nya atau P3K-nya di Maret 2026. Kata Pak JK sih lebih cepat lebih baik. Jadi supaya kita ada kepastian menunggu, karena begini, yang terkait ke 3K ini kan harus menunggu gelombang kedua juga. Jadi harus disamain. Jadi nanti ada kesannya bahwa gelombang satu, gelombang dua, nanti itu jadi problem lagi Pak Topan. Seolah-olah kita membeda-bedakan mereka. Jadi ketua, ya, izin ketua. Sebaiknya P3K ini yang lulus ini secepatnya ketua. Ya, tahun ini juga yang P3K. Nah, karena sudah lama sekali dia persiapannya. Nah, setiap hari balik ke sini. Yang mungkin ke tahun ketua. Hmm. Ada tawaran lain dari teman-teman? Enggak, yang penting Wah, kepada Ya. Saya sepakat apa yang disampaikan ketua tadi. Sekalian ini tadi loh, Pak. Karena P3K-nya Maret 2026 kan. Sekaligus Pak tolong yang itu tadi loh. Yang formasi-formasi suruh buka. Formasi-formasi yang mungkin belum dibuka oleh pemerintah daerah. Sebenarnya jangan himbauan dari perintah. Saya nggak tahu himbauan atau perintah atau gimana. Tapi kalau BKN ke pemerintah daerah ya nggak bisa perintah soalnya himbauan. Yang perintah mungkin Kementerian Dalam Negeri, makanya koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Itu Pak. Yang lain? enggak pimpinan Ayo, Pak. tambahan ya pimpinan. Begitu. Ya artinya kalau Bu Menteri sudah memberikan kepastian di Maret 2026, ini harus segera dilaksanakan lalu koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar kawan-kawan di daerah bisa membayar gaji mereka melalui barang dan jasa yang secara aturan sudah dilarang melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Ini yang jadi masalah Bu ini. Kan kita nunggu setahun nih, maka nggak mungkin kita tidak menggaji orang selama setahun 3 bulan. Berarti kan kalau 12 bulan tambah 3 bulan, 15 bulan tanpa gaji, alangkah kejam kita dengan mereka. Karena apa? Undang-Undang ASN melarang membayar mereka. Ini kan harus dicari terobosan hukumnya agar pemerintah daerah tetap bisa membayar melalui barang dan jasa. Ini harus dipikirkan bersama ini. Jangan kita mundur-mundur jadwalnya. Ada orang yang hampir berapa? 1 juta orang ini nanti nggak dibayar selama 15 bulan ke depan. Nah ini kalau 1 juta orang semuanya berdoa dengan kita, sial kita nih Bu. Jangan sampai kita, ini ada Pak Kiai di belakang, jangan sampai kita didoain jelek oleh 1 juta orang. Itu aja. Terima kasih pimpinan. Kira Aus? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari paparan Pan RB tadi sudah sangat jelas, ya, banyak sekali upaya percepatan penyelesaian penataan pegawai ini. Ada 3 keputusan Menteri Pan RB, 3 surat Menteri, 10 kali rapat, dan seterusnya di halaman 27. Ya, jadi cepat saja tentukan waktunya, jangan ada penundaan. Kalau bisa ya, seperti Ketua tadi sebutkan, Oktober 2025 CPNS sudah selesai. Gitu. Dulu saya tanya ke Pak Kepala BKN, sekarang kan PNS sedang berlangsung Pak ya? Ya, saat ini untuk tahap 2 masih berlangsung. Berlangsung, berarti kalau misalnya di Oktober nggak ada masalah ya? Ini kan sekarang bulan Maret. Kalau CPNS sudah bisa selesai. Bisa selesai di Oktober ya? 3K. P3K kita menunggu gelombang kedua, di kapan siap Bu kira-kira? Maret, tahun depan Maret bisa? Insya Allah Pak, Maret selesai karena kan mereka perlu penekan dulu Pak. Sehingga bisa bersamaan secara keseluruhan antara gelombang 1 dan gelombang 2. Iya Pak, gelombang 1 dan 2 bisa bersamaan. Bisa bersamaan semuanya. Iya. Jadi nanti nggak ada lagi permasalahan terkait soal P3K ini. Jadi kalau itu kan juga pulang ke dapil sudah ada jawaban bahwa insya Allah akan selesai nanti di tahun 2026 di bulan Maret terkait dengan tenaga non ASN ini. Kira-kira begitu Bu ya? Bisa ya? Pak Batra, yang penting tadi kepastian mereka bisa tetap digaji sampai dengan Maret 2026 itu Pak Batra. Izin Sudah. Jangan sudah. sampai. Ya. Jadi tidak terkena efisiensi Bang Giri, tenang aja Bang Giri. Izin Efisiensi Pak Batra, ini kan masalahnya mereka tidak menganggarkan lagi di barang dan jasa. Mereka sudah memindahkan anggarannya ke belanja administrasi umum karena berharap diangkat di 2025. Nah ini kan perubahannya yang harus dilakukan dengan cepat. Terima kasih. boleh dijawab?
Boleh. Ya, ini kami sudah siapkan Bapak. Jadi kita sudah mengeluarkan surat Menpan dan juga surat Menteri Dalam Negeri sudah disiapkan untuk yang agar tetap melakukan apa namanya penganggaran itu sudah dari awal tahun kemarin Bapak sudah disiapkan untuk ini karena ini untuk yang tahap kedua supaya bisa diselesaikan. Ini sudah ada Ya, karena kepastian. tidak semua daerah, Bu, sudah menyiapkan itu di belanja barang dan jasa. Makanya perlu surat dan koordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri. Karena kemarin saya balik ke daerah, beberapa kabupaten saya tidak lagi menganggarkan di belanja barang dan jasa. Sudah dipindah ke belanja administrasi umum. Siap Bapak. Itu, Bu. Ya. Ada lagi Bu yang disampaikan? Surat-surat sudah disampaikan karena kita kemarin sudah memperhitungkan karena kemarin ada perpanjangan tahap 2 itu maka kita sudah bersurat dan bahkan seluruh kabupaten gubernur wali kota sudah dikumpulkan oleh Menteri Dalam Negeri. Jadi sebetulnya insya Allah yang dikhawatirkan tidak akan terjadi. Terima kasih Bu. Kemarin kalau saya nggak salah kita dapat informasi bahwa sudah rapat juga dengan Kementerian Dalam Negeri dan meminta semua gubernur dan para bupati dan wali kota untuk berkoordinasi karena memang problem terbesarnya ini teman-teman sekalian, kalau kita lihat tadi presentasi Bu Menteri bahwa di kementerian lembaga itu sudah tidak ada masalah, yang banyak masalah itu di kabupaten kota sama provinsi ya. Berikutnya saya persilakan ke Kepala BKN untuk menanggapi.